Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terhormat Ibu Siti Nurmayati, SOS MSI sebagai dosen public speaking dan teman-teman kelas 2 KPID yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Roib Fauzan, NIM 21411102034. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan biografi salah satu tokoh Indonesia yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Dan beliau adalah Kak Seto Mulyadi. Seto Mulyadi adalah seorang psikolog dan pemerhati anak. Ia lulusan psikologi dari Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menciptakan karakter si Komo, seekor boneka yang diadaptasi dari hewan komodo, yang terkenal pada tahun 1990-an yang disiarkan oleh stasiun televisi TPI. Seto Mulyadi lahir pada tanggal 28 Agustus 1961 di Klaten. Ia lebih dikenal dengan nama Kak Seto. Ia mempunyai seorang saudara kembar laki-laki bernama Kak Seto Mulyadi, Kresno Mulyadi, seorang psikiater anak di Surabaya, dan seorang kakak yang bernama Ma'ruf Budi Harjo Mulyadi. Ia adalah seorang anggota ABRI. Seto Mulyadi hidup dalam keluarga yang berkecukupan. Mulyadi adalah nama ayahnya adalah seorang pejabat direktur perkebunan negara di Klaten. Dari 3 saudara kandungnya tersebut, Seto dianggap memiliki fisik yang paling lemah jika dibandingkan dengan ketiga saudara kandungnya. Saat Seto berusia 14 tahun, ayahnya meninggal dunia pada tahun 1966. Semenjak kematian ayahnya, ekonomi keluarganya pun mulai tidak stabil. Untuk mengatasi tekanan ekonomi tersebut, Seto terpaksa dititipkan ke rumah bibinya di Surabaya bersama kakak dan saudaranya Krishna. Saat tinggal di Surabaya, Seto dan Kresno melanjutkan sekolah di SMA ST Lewis, yang dimana rata-rata murid di sana berasal dari kalangan menengah ke atas. Selama bersekolah di sana, Seto dan Kresno sering tidak membawa uang jajan karena hanya untuk membayar uang SPP saja. Seto dan Kresno bercita-cita melanjutkan studinya di Fakultas Kedokteran, tapi cita-cita pun menjadi dokter kandas sebab tidak diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Sementara Kresno diterima kedokteran dan kakaknya Ma'ruf masuk Akabri. Seto kecewa karena tidak diterima di Fakultas Kedokteran di Universitas Airlangga. Kekecewaan tersebut membuat dirinya meninggalkan rumah dan pada tanggal 27 Maret 1970 ia pergi ke Jakarta. Di sana ia memulai hidup dengan bekerja serabutan sambil menunggu tes Fakultas Kedokteran pada tahun berikutnya. Pada suatu hari saat Seto sedang menonton televisi, ia melihat acara Taman Indria yang diasuh oleh Bu Kasur, yang pada saat itu ditayangkan di stasiun televisi TVRI. Ia pun tertarik dengan cara tersebut. Ketertarikannya tersebut membuatnya untuk mencari rumah Bu Kasur dengan niat berguru. Saat Seto menghampiri rumah Bu Kasur, itu bertemu dengan Bapak Kasur, seorang pemilik taman kanak-kanak. Kemudian meminta untuk menjadi asisten Pak Kasur secara sukarela tanpa dibayar. Akhirnya Pak Kasur menerima Seto sebagai asisten pada tanggal 4 April 1970. Sehingga menjadi asisten, Seto mendapatkan gaji seperti guru-guru lainnya di sekolah Pak Kasur. Selama menjadi asisten, Seto memperhatikan cara-cara yang ditunjukkan oleh Pak Kasur dalam mendidik anak. Seto memantapkan diri di jalurnya tersebut, terlebih Pak Kasur selalu menjadi pendorong baginya untuk tetap menekuni dunia anak-anak. Saya rasa adiklah yang harus melanjutkan perjuangan saya di dunia anak-anak, ucapan Pak Kasur kepada Seto. Pak Kasur memberikan saran untuk Seto agar masuk di Fakultas Psikologi dan akhirnya pada tahun 1972 ia diterima di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Bersama Pak Kasur, Seto menumpahkan kecintaannya kepada anak-anak. Ia semakin bersemangat untuk menggeluti dunia anak-anak, namun secara mengejutkan, Pak Kasur memutuskan untuk menutup taman bermainnya karena alasan kesehatan. Mendengar hal tersebut, Seto terkejut dan merasa sedih. Kecintaannya pada anak-anak membuatnya memberanikan diri untuk mengelola istana anak-anak di Taman Ria Remaja Senayan. Pada tahun 1981, Seto berhasil lulus di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan pada tanggal 16 Juni 1982 ia mendirikan sebuah taman kanak-kanak yang ia beri nama Mutiara Indonesia. Ia menggunakan nama tersebut karena ia menganggap bahwa anak-anak adalah mutiara bangsa dan sekarang hingga yang masa akan datang. 2 tahun kemudian, Seto mendirikan Yayasan Nakula Sadewa, wadah untuk para anak kembar dan orang tuanya. Pada tahun 1987, Seto menikah dengan Deviana. Usia keduanya berjarak 18 tahun.
Namun Deviana tidak bersedih. Menurutnya suaminya itu merupakan sosok bapak, saudara, dan sahabat dalam berbagi suka dan duka. Pada saat pernikahan, Seto membayarkan nazarnya yang telah diucapkan pada masa lalu itu. Jika suatu saat saya menikah, saya akan mendongeng kepada anak-anak yatim piatu. Dari pernikahannya tersebut, Seto mempunyai 4 anak, antara lain Eka Putri Dutasari, Bima Dwi Putra Utama, Selomita Kartika Putri Maharani, dan Nindya Putri Catur. Bersama keluarganya tersebut, ia tinggal di kawasan Cirendu. Sebagian tempat tinggalnya dimanfaatkan untuk sarana bermain anak-anak seperti terdapat ayunan, ruang kelas, dan kolam renang mini. Tidak hanya itu, bahkan ruangan didekorasi dengan warna-warna yang ceria. Lalu Kak Seto Mulyadi mendirikan homeschooling. Pada tahun 2007, Seto Mulyadi mendirikan sekolah alternatif yang bernama Homeschooling Kak Seto. Merupakan sistem pendidikan atau pembelajaran yang diselenggarakan di rumah. Homeschooling menjadi lembaga pendidikan alternatif yang menjadi salah satu solusi pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Homeschooling menempatkan anak-anak sebagai subjek dengan pendekatan di rumah. Dengan pendekatan di rumah, inilah anak-anak merasa dapat belajar apapun, kapan saja, di mana saja sesuai dengan keinginan. Jadi meski disebut sebagai homeschooling, tidak berarti bahwa anak-anak akan terus-menerus belajar di rumah. Tapi anak-anak dapat belajar dengan kondisi yang benar-benar nyaman dan menyenangkan seperti di rumah. Salah satu siswa dari homeschooling Kak Seto adalah Nikita Willy. Berkat pengabdiannya pada dunia anak-anak, Seto dianugerahi sejumlah penghargaan antara lain Orang Muda Berkarya Indonesia pada tahun 1987. Yang kedua, The Outstanding Young Person Award pada tahun 1987. Lalu yang ketiga, Precious Singer Award pada tahun 1987. Dan The Golden Balloon Award pada tahun 1989. Pada tahun 1998, Seto dipilih menjadi Ketua Komnas Perlindungan Anak atau Komnas P. Organisasi yang bertujuan untuk memantau, memajukan, dan melindungi hak anak, serta berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh negara, perorangan, atau lembaga. Untuk saat ini, Ketua dari Komnas PA adalah Aris Merdeka Sirait, sedangkan Seto menjabat sebagai Ketua Dewan Konsultatif Nasional. Nah, dari penjelasan saya tadi, mulai dari Kak Seto kecil sampai saat ini, memberi banyak hikmah dan pelajaran hidup tentang perjuangan seorang anak yatim menempuh pendidikan, menyalurkan bakat, mencurahkan kasih sayangannya pada dunia anak-anak dan pendidikan. Dan banyak lagi kisah beliau yang patut kita ambil hikmahnya. Kak Seto yang mempunyai moto, bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai anak-anak. Dia berharap semua orang agar menganggap setiap hari adalah setiap hari anak, sehingga anak-anak Indonesia sekarang dan apalagi yang terpinggirkan bisa memperoleh hak-hak mereka sehingga bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi putra-putri bangsa yang terbaik bagi agama, bangsa, dan negara. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.